Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabar? Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara berada di dalam keadaan yang sehat, dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera serta semangat untuk memulai segala kegiatan, aktivitas di sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mungkin pernah ditegur oleh seseorang, entah karena perkataan kita, entah karena sikap kita, atau apapun yang kita sadari atau tidak kita sadari. Nah, Bapak Ibu, biasanya reaksi kita bagaimana ketika kita ditegur oleh seseorang? Ada bermacam reaksi, ada bermacam sikap yang muncul ketika kita atau seseorang ditegur. Yang pertama barangkali adalah langsung berpikir, salahku apa ya? Apa yang aku lakukan itu tadi, apakah memang sesuatu yang salah sehingga saya ditegur? Bisa juga kemudian ada sikap atau respon yang muncul yang langsung memasang tembok untuk melindungi diri. Ya, ada yang langsung membantah, langsung menolak teguran tersebut, ya, atau tidak terima dan kemudian mungkin mengabaikan teguran tersebut dan menganggap si penegur itu justru mencari-cari masalah dengan kita. Atau respon yang muncul adalah sakit hati. Ya, kalau istilah sekarang jadi baper, ya, terbawa perasaan. Jadi nggak bisa tidur, jadi kurang enak makan, ya. Tapi cuma begitu aja, ya, dan kemudian merasa bahwa dunianya runtuh, ya, bahwa dia sangat menderita dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mungkin pernah, ya, dan entah apa respon dari Bapak Ibu Saudara. Adakah responnya yang sama seperti saya sebutkan tadi atau mungkin juga berbeda? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat yang menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang bangkit, ya, ketika menemui murid-muridnya, ia kemudian mencela mereka. Ya, ia menegur mereka atas ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Demikian Alkitab berkata. Mengapa? Ternyata ketika Paskah, ketika Yesus bangkit, lalu kemudian perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan dan kemudian menemukan bahwa kubur kosong dan mendengarkan malaikat berkata kepada mereka dan kemudian menyampaikan perkataan itu kepada murid-murid yang lain, kepada orang-orang yang selama ini mengikut Tuhan Yesus dan dikatakan sedang berduka, tapi mereka tidak percaya. Demikian juga ketika beberapa peristiwa yang lain Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang berbeda-beda. Murid-murid itu, orang-orang yang mengikut Yesus itu pun ketika diceritakan, diberitahukan mengenai peristiwa itu, bahwa mereka bertemu dengan Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, mereka tidak percaya. Sebabnya ketika akhirnya Yesus menemui mereka, menampakkan diri kepada mereka, dikatakan bahwa Yesus mencela mereka, menegur mereka, karena mereka tidak percaya dan karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu Saudara, tidak disebutkan bagaimana respon para murid-murid tersebut,
Tetapi kita melihat bahwa kemudian di ayat-ayat yang selanjutnya Yesus mengutus mereka, itu menunjukkan bahwa mereka menerima teguran itu dengan baik. Mereka menyadari bahwa mereka memang keliru tidak mempercayai. Bukankah sebelumnya ketika Yesus masih hidup, Yesus juga pernah mengatakan hal yang seperti itu? Dan ketika mereka tidak percaya kepada rekan-rekan mereka yang menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit dan bertemu dengan mereka, itu kan berarti mereka tidak mempercayai rekan-rekan mereka, teman-teman mereka yang lain itu. Itu berarti mereka menganggap teman-teman mereka itu berbohong, menceritakan cerita yang tidak pernah terjadi sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teguran bisa saja karena tujuan atau alasan yang negatif memang. Negatif dalam arti ada orang yang memang menegur karena ingin mempermalukan seseorang. Ada memang orang yang menegur karena ingin menjatuhkan seseorang, menyudutkan, dan lain sebagainya. Pokoknya alasan atau motivasi yang negatif sifatnya. Tapi ada juga orang yang menegur dengan tujuan agar seseorang yang ditegur itu menyadari kemudian kesalahannya dan kemudian termotivasi untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik, untuk bertumbuh. Jadi teguran bisa didasari atau dilandasi oleh sesuatu yang bersifat negatif atau positif atau yang baik tujuannya. Nah, bagaimana jika kita menjadi orang yang menerima teguran? Apakah kita langsung baper begitu, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, mikirin terus, tapi nggak ada aksi yang lain selain itu? Apakah kita menjadi tersinggung, sakit hati, dan kemudian kita merasa bahwa orang tersebut tidak layak lagi untuk dijadikan sahabat atau teman, dan kita tidak mau lagi berelasi dengan dia? Atau sikap kita bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita ditegur, jikalau kita menerima teguran dari orang lain, yang pertama-tama apapun motivasinya, apapun alasannya, baik itu alasan yang negatif maupun alasan yang positif, yang pertama, kita jangan baper deh. Kita terima saja. Dan kalau memang betul kita bersalah, kita keliru, kita mengakui kesalahan kita, kita meminta maaf barangkali, kemudian kita mencoba dan berusaha memperbaiki diri. Jika kita ditegur dan kemudian kita berpikir, loh itu kan bukan salah saya, Bapak Ibu Saudara, ya kita jelasin baik-baik, jangan baper juga, kita jelasin baik-baik. Kalau orangnya yang menegur itu tetap nggak mau tahu misalnya, tetap aja menyalahkan kita, ya sudah, kan bagian kita adalah menjelaskan permasalahannya, dan kalau tetap dianggap bersalah dan perlu ditegur, ya sudah, jangan baper juga, lebih baik kita terima saja. Dan jikalau memang kita salah, kita sudah meminta maaf, kita sudah mengakui kesalahan kita, kita juga ada upaya untuk memperbaiki diri, tetapi orang yang menegur itu tetap aja gembar-gembor tentang kesalahan kita, tetap aja mengungkit-ungkit, bahkan mungkin menceritakannya kepada orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kata anak-anak muda sekarang, woles saja, abaikan saja. Toh kita sudah menyadari apa yang sudah kita lakukan yang salah, kita sudah meminta maaf, kita mau memperbaiki diri kita. Mari kita anggap saja bahwa memang kualitas kita berbeda dengan kualitas orang tersebut. Boleh saja, demikian kata anak-anak zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat
menjalani kehidupan kita dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam relasi kita dengan orang lain. Entahkah kita akan dikoreksi, ditegur. Mari kita ingat bahwa itu semua untuk perbaikan diri kita. Dan kita ingat bahwa kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, kita juga tentunya rindu untuk hidup kita lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Maka kalau kita ditegur, ya kita jangan baper. Kita introspeksi diri, kemudian kita berusaha untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menolong kami untuk melihat kehidupan kami dalam relasi kami dengan sesama kami. Barangkali suatu saat ya Tuhan kami melakukan hal-hal yang memang perlu dikoreksi, dan ketika ada pribadi yang peduli, entahkah dengan motivasi yang baik atau tidak baik, kemudian menegur, memberi masukan, Tuhan mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang terbuka terhadap teguran, terbuka terhadap koreksi, dan mau memperbaiki diri. Dan bahkan jikalau teguran, masukan itu sebenarnya adalah teguran dan masukan, dan kami melihat bahwa sebenarnya kami tidak melakukan apa-apa sehingga perlu ditegur ataupun dikoreksi, mampukan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang berbesar hati, berlapang dada, dan kemudian mencoba untuk bersabar, dan kemudian tetap dengan kerinduan untuk mengupayakan perubahan diri menjadi lebih baik di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat menyambut berkat Tuhan di hari yang baru ini.